Halo guys, hari ini gue mau tunjukin tantangan paling gila yang pernah gue buat di game Top 11. Pokoknya gila banget. Coba kalian lihat ini. Tim gue dihadapkan sama tim yang kualitasnya udah beda 26% lebih tinggi. Nah, masalahnya bukan cuma beda kualitas cuy. Tapi gue juga terikat janji kalau gue harus pakai formasi Total Football 3115 sampai akhir musim. Karena udah nekat, akhirnya gue tambah lagi aturannya cuy. Dan aturannya kita nggak boleh bertahan sama sekali, dan kita juga nggak boleh ganti pakai formasi 4 back. Jadi ini udah bener-bener kayak strategi gila banget sih. Tapi anehnya, strategi Total Football ini malah bawa rezeki cuy. Nah, sampai di matchday ke-24 kompetisi liga, tim gua saat ini belum pernah kalah sama sekali. Dan sekarang mari kita buktikan, mampukah formasi nekat ini nahan tim Sultan. Apakah dengan kondisi pemain lelah dan aturan nggak boleh bertahan, kita mampu meraih kemenangan? Oke, daripada penasaran, yuk pastikan kamu simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang merasa jari tangannya masih sehat, yuk bantu like dulu videonya guys. Dan kalau boleh tahu, kira-kira taktik dan formasi seperti apa yang kalian gunakan musim ini? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Oke, sekarang kita bongkar kenapa pertandingan ini berat banget. Nah, di sini lawan pakai formasi 3-1-2-3-1. Dan itu adalah salah satu meta formasi di game Top 11. Jelas formasi ini solid banget. Kelebihannya, mereka nempatin 4 pemain sentral. Di tengah ada 1 DMC, 2 MC, 1 AMC yang bikin lini tengah mereka jadi jauh lebih padat. Mereka pasti akan mendominasi possession dan mematikan pergerakan bola tim gua cuy. Nah, sekarang mari kita lihat formasi Total Football yang gua terapin, yaitu formasi 3-1-1-5. Kelemahan formasi ini jelas banget. Pertama, lini tengah kita kosong melompong. Kita cuma nempatin 1 DMC dan 1 AMC. Jaraknya cukup jauh. Nah, kalau aliran bola lambat di area tengah, lawan pasti bakal dengan mudah merebut bola dan kita bakal kena counter attack. Tapi kita juga punya kelebihan yang bakal jadi kunci, yaitu serangan brutal. Di sini kita punya 6 pemain di lini serang, AMC, 2 penyerang sayap, dan 3 striker yang siap ngepres habis-habisan lini pertahanan lawan, dan hal ini yang bisa bikin 3 back lawan terisolasi. Makanya gue pakai mental gigih menyerang dengan gaya tekanan tinggi. Nah, solusi kuncinya pertama buat lini tengah yang bolong kayak gini, yaitu menggunakan gaya umpan panjang. Tujuannya jelas. Jadi kita nggak mau adu fisik di tengah, dan bola harus loncat dari belakang, melewati area padat lawan, dan langsung sampai ke 6 penyerang kita di depan. Dan itu cara gua bypass dominasi possession mereka cuy. Oke, dan pertandingan pun dimulai. Baru di menit ke-13, duar, gol tercipta. Kita kena serangan balik cuy. Terus di menit ke-24 lawan cetak gol lagi. Kita tertinggal 2-0. Lihat nih statistiknya guys. Kita dikurung habis-habisan. Possession kita cuma 32% dan jelas sepertinya lawan tahu kelemahan kita di flank dan juga di area tengah. Singkat cerita skor udah 3-1. Jujur gua panik banget. Tapi janji tetap janji. Jadi peraturannya yaitu gua nggak boleh ganti pakai formasi 4 back. Dan akhirnya gua putusin untuk menggunakan solusi kunci yang kedua. Dan di menit ke-27 saya coba geser posisi pemain saya guys. DMC ditarik ke posisi MC dan AMC ditarik sedikit maju ke depan. Dengan begitu gua bakal ngorbanin pertahanan ekstra tim gua buat nambah power di area tengah. Ternyata penyesuaian kecil itu langsung dibalas oleh Kemod dengan soloran spektakuler. Gol 3-1. Tapi sayangnya kita kebobolan lagi pak. Kita kebobolan lagi dan babak pertama selesai. Kita tertinggal tapi comeback dimulai. Efek keputusan geser posisi DMC tadi cuy. Babak kedua kita full totalitas. Gua ganti Alpati yang udah kelihatan capek banget dengan memasukkan Saib yang bermain di posisi MC. Formasi berubah jadi 3-2-1-4. Gue juga ubah fokus umpan ke tengah. Dan ini solusi kunci yang ketiga. Dan kita udah punya 2 MC sekarang. Jadi kita bisa manfaatin mereka buat mengalirkan bola melalui area tengah.
Strategi ini beneran efektif cuy. Di menit ke 58 kita berhasil cetak gol, dan di menit ke 62 gol kembali tercipta. Skor jadi 3-3 dan kita berhasil comeback cuy. Semangat Total Football ini beneran gak ada obat sih. Laga lanjut ke babak extra time. Pemain udah kelihatan capek parah sih, tapi dramanya gak berhenti gitu aja. Di menit ke 92 gol salto Zlatan Ibrahimovic ke gawang lawan tercipta, dan dia bawa skor berubah jadi 3-4. Kita akhirnya berbalik unggul atas tuan rumah. Tapi sayangnya kita kebobolan 2 gol lagi dan skor menjadi 5-4. Pertandingan udah mau selesai, tapi di menit ke 119 kita kembali mencetak gol dan Zlatan Ibrahimovic kembali melakukan salto yang luar biasa, dan dia nyetak gol salto yang sangat istimewa cuy. Gila banget sih, skor 5-5. Ini pertandingan paling gila yang pernah gue alamin musim ini cuy. Tapi sayang banget, meskipun kita udah berusaha keras akhirnya kita kalah juga di babak adu penalti. Setelah penendang ke-7 saya gagal melakukan tugasnya dengan baik cuy. Tapi nggak masalah sih, yang penting kita masih bisa mengimbangi tim lawan yang jelas dari segi kualitas mereka punya keunggulan di atas segalanya. Dan di sini kita bisa lihat faktanya cuy. Hari ini kita berhasil nahan imbang 5-5 tim yang secara kualitas unggul 26% lebih kuat, dan hari ini kita pakai formasi teraneh di dunia. Dan kita juga punya peraturan nggak boleh bertahan sama sekali. Jadi jelas ini moral victory yang harus kita rayakan cuy. Nah, pelajarannya yaitu strategi kunci Total Football itu ada di adaptasi cepat sih. Dan kita tahu kelemahan formasi 3-1-1-5 itu jelas tengahnya bolong banget. Makanya gue berani geser pemain dan ubah fokus umpan. Dan itu yang bikin strategi kita tetap bisa ngimbangin lawan. Nah, sekarang giliran kalian nih, dan gue butuh masukan buat musim depan. Kira-kira penyesuaian taktis paling oke apa nih yang harus gue lakuin pada formasi 3-1-1-5 ini biar lebih stabil di Liga Champion musim depan? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar video ini. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman yang butuh jasa joki tim atau top up token murah dan mana nomor WA gue ada di deskripsi ya guys ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Makasih juga buat membership channel Top 11. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia. It's not a game, it's a rich thing.